Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di video ini. Eh, Pekan kemarin kita sudah membahas beberapa materi tentang matematika kelas 10. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kelas 10, yaitu tentang nilai mutlak. Namun sebelum kita memulai pembelajaran ini atau penyampaian ini agar apa yang kita pelajari atau yang kita tonton ini bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah, mari kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, pekan kemarin kita sudah ngebahas tentang nilai mutlak atau konsep nilai mutlak. Yang seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan di video sebelumnya, bahwa nilai mutlak ini kita akan bagi menjadi 3 video. Video pertama adalah membahas tentang konsep nilai mutlak, kemudian video kedua adalah tentang persamaan nilai mutlak, dan video ketiga adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, buat kalian yang kemarin belum sempat menonton atau baru menyaksikan video ini dan belum menyaksikan video pertama, kalian bisa tonton videonya di link di atas. Oke, nah kemarin juga sempat kita juga upload latihan soal tentang konsep nilai mutlak. Pembahasan konsep nilai mutlak bisa kalian lihat di video berikut. Oke, baik, di video kali ini kita akan mulai saja. Kita akan membahas tentang nilai mutlak ya. Di nilai mutlak ini yang seperti yang Bapak bilang tadi, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tentang konsep nilai mutlak, kemudian yang kedua adalah tentang persamaan nilai mutlak, dan ketiga adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Dan di pertemuan atau di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Siap ya? Ayo, kalau belum disiapkan catatannya disiapkan. Kalau perlu juga air minumnya jangan lupa disiapkan, kemudian cemilannya juga disiapkan, biar nanti kalian ketika belajar atau menyaksikan video ini lebih mudah dan lebih rileks gitu ya. Baik, kita akan masuk ke persamaan nilai mutlak. Oke, perhatikan di slide berikut. Nilai mutlak, kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak ya. Persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak itu akan kita bagi menjadi 3 babak. Babak pertama itu adalah bentuk dari fungsi fx sama nilai mutlak fungsi fx sama dengan c, dengan syarat c lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian di sesi kedua kita akan membahas tentang nilai mutlak dengan bentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, dan yang ketiga yang c-nya kita akan membahas tentang nilai mutlak persamaan nilai mutlak yang berbentuk nilai mutlak fx sama dengan gx, dengan syarat gx harus lebih dari atau sama dengan 0. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih harus selalu ada syarat untuk yang poin A dan poin C? Di poin A itu ada syaratnya dengan C harus lebih dari atau sama dengan 0, dan yang C itu syaratnya gx harus lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? Ingat yang kemarin kita sudah bahas bahwa konsep nilai mutlak itu cara gampangnya untuk untuk memahami nilai mutlak adalah nilai mutlak itu segala sesuatu bilangan kalau dimasukkan ke dalam nilai mutlak nanti keluarnya pasti akan menjadi bilangan atau akan bernilai positif. Sehingga kenapa di sini di slide situ kamu lihat kenapa C untuk yang A, C-nya harus syaratnya lebih dari atau sama dengan 0. Kalau C-nya kurang dari 0 maka tidak akan mungkin ada jawaban untuk fungsi fx, nilai mutlak fungsi fx-nya. Sama juga dengan yang C, bagian C. Yang C itu bagiannya syaratnya adalah gx, syaratnya gx itu ya. Gx itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau nilai mutlak kurang dari 0, maka hasilnya adalah negatif. Dan tidak ada nilai mutlak yang menghasilkan sesuatu yang negatif, dia selalu positif. Nah, ada di materi nilai mutlak ini ada pesan yang disisipkan ya. Kalau kita menyadari, jadilah manusia seperti nilai mutlak. Segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, mau itu positif, mau itu sesuatu yang baik dan buruk, kita akan resapi dan keluarkan dengan sesuatu yang
baik. Nah, itulah salah satunya kenapa kita harus belajar matematika. Ternyata banyak hal-hal dalam matematika itu bisa mengajarkan kita tentang kehidupan. Contohnya adalah nilai mutlak ini. Bayangkan segala sesuatu yang baik, misalnya ada orang yang ngomongin kita jelek, ada yang ngomongin kita baik. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam kita, feedbacknya atau keluarannya dari kita itu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, jadilah diri pribadi kita seperti nilai mutlak. Ya, itu salah satu manfaat dari nilai mutlak. Baik, kita akan masuk ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang nilai mutlak fx dan c dengan syarat c lebih dari atau sama dengan 0 ya. Kita masuk. Pertama adalah persamaan nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari atau sama dengan 0. Nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini, dari bentuk yang pertama adalah nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari atau sama dengan 0. Ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Ingat kemarin kita belajar di konsep nilai mutlak bahwa fungsi nilai mutlak itu dia mempunyai dua bentuk atau dua syarat. Kapan dia ada saatnya nilai mutlak itu bernilai. Jadi kalau misalnya perhatikan di slide ya. Kalau misalkan di sini ada AX, nilai mutlak AX ditambah B, maka ini akan dalam nilai mutlak ini akan menjadi dua kondisi. Yang pertama adalah kondisinya dia akan bernilai negatif AX tambah B jika nilai AX tambah B-nya, itu sama dengan itu kurang dari 0. Jadi kenapa dia kurang dari 0? Maka dia berlakunya untuk nilai mutlak AX tambah B itu berlakunya adalah negatif AX tambah B jika kondisinya adalah nilai AX tambah B, ya udah dikerjain AX tambah B itu hasilnya adalah negatif, kan kurang dari 0 itu negatif. Dan kemudian kondisi yang kedua atau syarat yang kedua, dia akan bernilai AX ditambah B jika AX tambah B-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Gitu ya. Atau gini, cara memahami dengan mode gampangnya menurut Bapak. Kan ingat nilai mutlak itu akan selalu menghasilkan sesuatu yang positif ya, bilangan yang positif. Nah, sesuatu yang positif. Nah, kalau misalnya ternyata di dalam nilai mutlak itu hasilnya adalah negatif, negatif itu biar jadi positif harus diapain? Harus dikali dengan negatif. Makanya di kondisi yang pertama dia kondisinya adalah harus berbentuk negatif AX tambah B jika AX tambah B kurang dari 0. Kenapa? Ketika dia kurang dari 0 kan hasilnya negatif. Makanya dia harus dikali dengan negatif. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi sesuai dengan nilai mutlak dia akan menjadi positif. Coba perhatikan yang syarat yang kedua, AX tambah B itu ketika di dalam nilai mutlak itu hasilnya adalah positif, maka dia tidak perlu lagi mengalihkan dengan negatif. Makanya di syarat kedua dia tidak dikali dengan negatif tetapi langsung AX tambah B saja jika AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0. Artinya dia tidak negatif, maka syarat yang kedua berlaku. Gitu ya. Kalau belum paham, kita coba langsung ke contoh soal yang pertama. Nih, bentuk bunyinya seperti ini. Tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Nah, begini ya. Ini contohnya. Baik, yang tadi Bapak bilang, kalau kita lihat di definisi ya. Di definisi itu selalu ada dua kondisi. Nilai mutlak di dalamnya kita anggap bernilai negatif dan kita anggap nilai mutlak yang ada di dalamnya, yang di dalam sini itu bernilai positif. Berarti kemungkinan jawabannya selalu ada dua untuk kondisi yang seperti ini atau bentuk persamaan seperti ini. Oke, kondisi pertama adalah nilai AX tambah B atau yang di dalamnya. Ingat di dalam nilai mutlak itu apa? X dikurang 2, berarti AX tambah B-nya itu adalah X dikurang 2. Jika X dikurang 2 ini kondisi yang pertama itu adalah jika misalnya yang di dalam ini bernilai negatif, maka berlaku syaratnya negatif AX dikurang 2 sama dengan 3. Itu kondisi yang pertama.
Oke. Kondisi yang kedua, dia nilai AX dikurang 2 itu sama dengan 3. Artinya, ingat tadi nilai mutlak itu selalu ada dua kondisi ya. Kondisinya dia bernilai negatif, di dalamnya nanti kalau bernilai negatif, dan yang satunya kondisinya adalah bernilai positif. Ya, ketika nilai X dikurang 2 kita anggap bernilai, hasilnya nanti ketika X-nya diganti dengan suatu bilangan, hasilnya menghasilkan bilangan negatif, maka berlakulah bentuk yang ini, yang pertama, negatif X dikurang 2. Tetapi kalau misalnya ketika nilai X dikurang 2 itu nanti hasilnya bernilai positif, maka berlakulah yang syarat yang kedua, X dikurang 2 sama dengan 3. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sudah punya dua kemungkinan, negatif dan positifnya, maka baru kita selesaikan. Negatif X dikurang 2 sama dengan 3. Jadi kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Kita hapus. Kita hapus semua. Di sini yang pertama adalah negatif dalam kurung X dikurang 2. Artinya negatif ini bukan hanya milik X, tetapi milik bersama yang ada dalam kurung. Negatif X ya dikurang 2 itu sama dengan 3. Nah, ya kan? Baru nanti sekarang negatif kali X sama dengan negatif X, dan negatif kali negatif 2 itu hasilnya adalah positif 2. Nah, makanya di sini berubah menjadi negatif X tambah 2 sama dengan 3. Oke ya. Sama dengan 3. Oke. Selanjutnya kita teruskan pekerjaannya. Nah, berubahlah di sini negatif X tambah 2 sama dengan 3. Kita kumpulkan angkanya, kita kumpulkan ke satu tempat. Berarti kita kumpulkan di ruas kanan. Jadinya berubah negatif X sama dengan 3 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Sebenarnya kedua ruas dikurangkan 2. Atau kalau pakai bahasa SD kamu dulu waktu belajar sama waktu dulu selalu bilang, Bapak selalu nekankan ya setiap video, selalu bilang pindah ruas dari positif menjadi negatif. Tapi sebenarnya itu hanya gurumu untuk memudahkan kamu memahami. Aslinya kedua ruas itu dikurangkan 2. Ya, jadinya berubah menjadi negatif X sama dengan 3 dikurang 2. Kemudian dapatlah negatif X sama dengan 1. Nah, tapi kan yang kita cari itu adalah nilai X-nya, bukan nilai negatif X. Ya udah, berarti kita rubah negatif X. Kalau negatif X sama dengan 1, berarti berapa nilai X? Otomatis nilai X-nya itu sama dengan negatif 1. Ya. Jadi kita peroleh dari kondisi pertama, kondisi ketika misalnya yang di dalam nilai mutlak ini bernilai negatif, kondisinya adalah akan memperoleh nilai X-nya sama dengan negatif 1. Betul atau salah? Kita buktikan. Kita buktikan di sini, lihat pembuktian. Kita masukkan nilai X-nya sama dengan negatif 1 ya. Kita masukkan di situ. Di situ tertulis, kita masukkan X-nya kita ganti dengan negatif 1. Berarti jadinya nilai mutlak negatif 1 kurang 2. Betul nggak sama dengan 3? Nah, kita cari negatif 1 kurang 2 sama dengan nilai mutlak negatif 3. Nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Maka 3, nilai mutlak 3 itu kan, nilai mutlak negatif 3 itu kan sama dengan 3. Berarti 3 sama dengan 3. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka yang A itu terbukti. Kondisi pertama itu terbukti bahwa ternyata X yang pertama itu jawabannya adalah X sama dengan negatif 1. Baik, kita langsung ke kondisi yang kedua. Ke kondisi yang kedua di sini X dikurang 2 sama dengan 3. Nah, berarti kita operasikan ya, kita kumpulkan semua bilangannya ke sebelah kanan sehingga diperoleh X sama dengan 3 tambah 2. Oke? Sehingga 3 tambah 2 itu sama dengan 5. Maka jawabannya X sama dengan 5. Jadi kondisi kedua ketika X dikurang 2 ini bernilai positif, itu memperoleh X-nya itu sama dengan 5. Betul atau salah? Kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Tadi sama seperti yang sebelumnya, sama kayak yang itu ya, yang ini nih. Ini ada kursornya ya. Yang ini kita masukkan saja ke dalam persamaan nilai mutlaknya. Kita masukkan X ke dalam persamaan nilai mutlak.
Maka diperoleh di sini 5 dikurang 2 sama dengan nilai mutlak 3 sama dengan 3. Ya, gitu. Gimana? Kira-kira bisa nggak? Coba diulang lagi videonya kalau belum paham ya. Atau kita masuk lagi ke contoh kedua untuk kasus yang ini. Untuk persamaan ini. Contoh kedua, yang B. Tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 3 sama dengan 9. Ingat, apa langkah pertama? Dalam nilai mutlak, kalau nilai mutlaknya cuma satu gini dan di sebelah kanannya tidak ada fungsi lain, maka kasusnya selalu akan ada dua kemungkinan. Yang di dalam nilai mutlak bernilai positif, atau yang pertama bernilai negatif, dan kemungkinan kedua yang di dalam nilai mutlaknya bernilai positif. Oke, berarti yang pertama seperti ini. Negatif 2x kurang 3 sama dengan 9. Dan kondisi yang kedua adalah 2x kurang 3 sama dengan 9. Ini yang pertama adalah kondisi negatif. 2x dikurang 3-nya negatif. Dan yang kedua kondisinya adalah 2x dikurang 3-nya bernilai positif. Baik, kita kerjakan dulu yang sebelah kiri ya. Oke, yang pertama adalah negatif 2x tambah 3. Jadi kita masukkan ya negatifnya. Negatif kali 2x sama dengan negatif 2x. Kemudian negatif kali negatif 3 itu hasilnya adalah positif 3. Maka diperoleh negatif 2x tambah 3 sama dengan 9. Kita lanjut di situ ya. Kita lihat. Lanjut negatif 2x. Jadi kita kumpulkan lagi negatif 2x sama dengan 9 kurang 3. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bawah. Negatif 2x itu sama dengan 6. Dan yang terakhir, X sama dengan 6 per negatif 2. Ya. Kemudian, X sama dengan negatif 3. 6 dibagi negatif 2 adalah negatif 3. Oke, paham ya? Kita buktikan, kita masukkan negatif X sama dengan negatif 3-nya ke dalam persamaannya, maka diperolehlah 9 itu sama dengan 9. Terbukti ya? Betul berarti. Jawaban kita itu benar. Berarti. Oke, selanjutnya yang bagian kondisi positif 2x dikurang 3 sama dengan 9, maka di sini 2x sama dengan 9 tambah 3, 2x sama dengan 12. 9 tambah 3 12 ya. Kemudian kita cari nilai x-nya, nilai x-nya sama dengan 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ya, betul Dora. 6. Hebat ya. Bagus. Kita buktikan ya, betul atau enggak X sama dengan negatif 6. Kita masukkan ke dalamnya ya. 2 kali 6 sama dengan 12. 12 dikurang 3. Di sini kamu lihat sama dengan 9. Nilai mutlak 9 sama dengan 9. Maka 9 sama dengan 9. Terbukti. Gimana? Sampai sini gimana? Bisa dipahami? Ya, Bapak harap kalian bisa pahami ya. Kalau misalnya belum paham, jangan dulu melanjutkan video ini. Bapak sarankan silahkan kamu mundurkan lagi videonya, kemudian pahamin dulu baik-baik. Ya, karena kita bertahap dari bagian yang bentuk standar, kemudian lanjut. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke ini yang A dengan fungsi nilai mutlak fx sama dengan c kita cukupkan. Kita lanjut ke bagian kedua. Yaitu yang bagian B-nya, yaitu bentuk persamaan nilai mutlak berbentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx-nya. Jadi di sini kasusnya adalah nilai mutlaknya itu ada 2. Nah, kasus ini bukan hanya ini aja. Nanti kalau dalam pengembangannya atau dalam latihan-latihan soalnya itu bisa saja nilai mutlaknya itu ada lebih dari 2. Ingat tadi kalau misalnya nilai mutlak itu berapa? Nilai mutlak itu ada 1, kemungkinan jawabannya adalah 2. Sedangkan di sini nilai mutlaknya ada 2. Ketika ada nilai mutlaknya ada 2, maka kemungkinan jawaban untuk persamaan ini itu ada 3. Terus kalau misalkan nilai mutlaknya itu di dalam sini ada operasi lagi nilai mutlak ya, ada 3. Ada 3 nilai mutlak. Maka kemungkinan jawaban dari persamaan tersebut ada 4. Nah, jadi tambahin aja 1. Kalau misalnya ada 5, ada 6. Begitu seterusnya.
Jadi tingkat kesulitan nilai mutlak semakin banyak di dalam persamaan itu banyak nilai mutlak, maka kemungkinan jawaban ada banyak. Walaupun nanti pada akhirnya bisa saja jawabannya cuma ada satu, tetapi dalam proses pengerjaannya akan melalui beberapa tahapan. Oke, kita ambil contoh saja yang sederhana ini. Misalkan kasusnya adalah nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, pengerjaan bentuk seperti ini sebenarnya ada dua cara. Ya, cara yang pertama adalah menggunakan definisi yang tadi seperti di bagian pertama tadi menggunakan definisi, dan cara kedua adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Ingat, mengkuadratkan kedua ruas ini hanya bisa berlaku jika bentuknya seperti ini. Kalau misalnya bentuknya tidak seperti ini, mengkuadratkan kedua ruas itu tidak disarankan. Kalau menurut Bapak lebih enaknya adalah kalian pahami betul-betul menggunakan definisi. Karena apa? Karena menggunakan definisi ini semua jenis bentuk soal persamaan nilai mutlak itu akan mudah dikerjakan, akan semuanya bisa dikerjakan karena definisi ya. Sama nanti juga ketika di materi pertidaksamaan kita akan ketemu lagi. Dan ini menggunakan definisi ini sangat Bapak anjurkan kamu benar-benar pahami. Baik, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama menggunakan definisi, dan yang kedua dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Baik, matematika itu bagaikan sayur tanpa garam kalau nggak ada latihan soal atau contoh soal. Baik, contoh soal yang pertama untuk bagian B ini, tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak x dikurang 2 sama dengan nilai mutlak 6 tambah 2x. Nah, begini bentuknya ya. Kita akan coba menyelesaikan persamaan ini dengan dua metode. Yang pertama dengan menggunakan definisi, dan yang kedua dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nanti kalian pahami aja kira-kira enaknya kalau bentuk persamaannya seperti ini, apakah menggunakan definisi atau dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Karena tiap orang itu beda. Oh, saya enaknya pakai ini, saya asiknya pakai ini. Beda-beda, nanti terserah kalian. Oke, kita coba mulai saja. Bagian pertama adalah menggunakan definisi. Jadi kalau menggunakan definisi ini ada beberapa langkah yang harus kita lewati. Mungkin agak banyak tahapannya, ada 4 tahapan. Tapi insya Allah ini jauh lebih mudah menggunakan definisi. Kalau menurut Bapak, tapi nggak tahu ya. Kan Bapak tidak boleh menentukan ini lebih gampang gitu. Itu tergantung kamu. Kamu sukanya pakai yang mana, kamu nyamannya pakai yang mana ya. Itu pilihan kalian semua. Baik, yang pertama kita menggunakan definisi. Langkah pertama untuk menyelesaikan persamaan ini, langkah pertama adalah cari terlebih dahulu pembuat nol dari setiap nilai mutlak. Di sini ada berapa nilai mutlaknya? Ada 2 nilai mutlak. Yang pertama adalah x dikurang 2, dan yang kedua adalah 6 ditambah 2x. Berarti langkah pertama menggunakan definisi adalah cari terlebih dahulu pembuat nol dari setiap nilai mutlak. Oke. Yang pertama kita cari adalah x dikurang 2 ya. Kita cari pembuat nol. Gimana cara pembuat nol itu? Ya udah, namanya nyari pembuat nol itu berarti kita bikin saja menjadi x dikurang 2 sama dengan 0. Seperti ini ya. Kita selesaikan. X dikurang 2 sama dengan 0 itu x-nya sama dengan 2 ya. Kita lanjut. Nah, di sini kemudian yang kedua adalah 6 tambah 2x. 6 tambah 2x itu kita cari pembuat nolnya. 6 tambah 2x sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 6 ya. Kemudian x sama dengan negatif 6 dibagi 2, x sama dengan negatif 3. Oke, berarti pembuat nol dari persamaan itu yang berdua nilai mutlak x kurang 2 sama dengan nilai mutlak 6 tambah 2x, itu pembuat nolnya yang pertama adalah x sama dengan 2, dan yang satunya lagi adalah x sama dengan negatif 3. Oke, sampai sini gimana? Pahami dulu pelan-pelan. Kalau sudah kalian pahami, kita lanjutkan ke tahap kedua atau langkah kedua. Langkah kedua itu adalah dengan membuat garis bilangan yang memuat pembuat nol dari kedua nilai mutlak. Nah, gimana caranya? Gampang, kamu tinggal tarik. Nah, kalau Bapak kan tinggal tek. Nah, seperti itu. Ini namanya garis bilangan ya. Membuat garis bilangan, ujung-ujungnya itu harus menggunakan tanda panah. Kenapa menggunakan tanda panah?
Artinya garis bilangan ini hanyalah sebuah perwakilan dari garis bilangan. Garis bilangan itu panjangnya tak terhingga. Ya, jadi kita belum bisa sampai saat ini, orang pintar juga nggak tahu panjangnya garis bilangan. Makanya di sini harus ada tanda panah, tanda panah. Ini hanyalah sebagian kecil dari garis bilangan ya. Kemudian tadi kita udah dapat tadi nilai X-nya ada 2 ya, pembuat nolnya. Yang pertama adalah negatif 3 itu untuk 6 tambah 2X. Jadi kita kalau namanya garis bilangan itu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecilnya adalah pembuat nol dari 6 tambah 2X. Berarti maka Bapak tulis terlebih dahulu di sini negatif 3 ya. Di sini. Kemudian yang kedua adalah 2 untuk pembuat nol dari X dikurang 2. Nah, setelah kita membuat garis bilangan seperti ini, ya, seperti ini, maka garis bilangan ini terbagi menjadi berapa bagian? Ada 3 bagian atau 3 interval. Interval yang pertama, kedua, dan ketiga. Interval yang pertama tuh di sini, di paling kiri, sini ya. Kemudian interval kedua yang di tengahnya, kemudian interval yang ketiga yang paling ujung. Kalau dalam bilangan itu berarti interval yang pertama itu adalah yang kurang dari atau sama dengan negatif 3. Interval yang kedua itu negatif 3 sampai 2. Dan interval yang ketiga adalah lebih 2 ke atas atau lebih dari 2. Oke. Setelah kita sudah menentukan intervalnya ada interval 1, interval 2, interval 3, baru kita definisikan. Apa maksudnya definisikan? Kita tentukan dulu. Maaf, bukan definisikan ya. Kita tentukan dulu tadi di situ. Bapak kembalikan lagi, ingat konsepnya, nilai mutlak itu, setiap nilai mutlak itu ada 2 kemungkinan, dia bernilai positif dan dia bernilai negatif ya. Ada definisi kan, kembalikan ke definisi, setiap nilai mutlak itu ada 2 kemungkinan, kapan dia negatif, kapan dia positif. Nah, interval ini gunanya untuk menentukan nanti nilai mutlak ini di interval 1 bernilai positif atau negatif. Caranya gimana? Coba kita lihat di interval 1. Interval 1 itu adalah negatif 3 ya. Negatif 3 ini pembuat nolnya siapa? Negatif 3 ini pembuat nolnya 6 ditambah 2X ya. Nolnya untuk 6 ditambah, kita kesini dulu. X kan di sini ada yang pertama, nilai mutlaknya adalah nilai mutlak X dikurang 2. X kurang 2 tuh di sini. Pembuat nolnya di sini. Bentar, kita coret dulu. Pembuat nol dari X dikurang 2 itu di sini ya. Di sini. Artinya, kalau ada bilangan atau interval atau daerah di sebelah kirinya ini, maka nilai X dikurang 2 itu harus menggunakan definisi yang bernilai negatif. Karena di sebelah kirinya ini. Di sebelah kirinya ini ya, gampangnya tuh kamu pelajarinya adalah ya, interval 1 itu di sebelah kirinya X dikurang 2 atau pembuat nolnya X dikurang 2 atau di sebelah kirinya 2. Maka karena dia letaknya di sebelah kiri, maka X dikurang 2 di interval 1 bernilai negatif. Sedangkan yang 6 tambah 2X itu kan pembuat nolnya adalah negatif 3 di sini ya. Di sini pembuat nolnya 6 ditambah 2X. Nah, 6 ditambah 2X ini dan interval 1 itu sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanannya? Ternyata di sebelah kiri juga. Maka di interval 1 untuk nilai mutlak X dikurang 2 itu bernilai negatif. Dan untuk nilai mutlak 6 ditambah 2X itu juga bernilai negatif. Oke, sekarang yang interval kedua. Interval kedua itu untuk kasusnya atau untuk kondisinya X dikurang 2. Ingat interval 2 itu di sini. Interval 2 itu di tengah ya. Interval 2 itu ada di tengah. Di mana, di sebelah mananya X dikurang 2 atau di sebelah mananya pembuat pembuat nolnya X kurang 2? Ada di sebelah kirinya. Karena berada di sebelah kirinya, maka nilai mutlak X dikurang 2 itu menggunakan yang negatif. Ada tanda negatifnya. Sedangkan untuk nilai mutlak 6 ditambah 2X, lihat pembuat nolnya di sini. Pembuat nolnya di sini. Dia interval 2 itu berada di sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ada di sebelah kanan. Maka karena dia berada di sebelah kanan pembuat 06 ditambah 2X, maka dia bernilai
positif. Itu. Sekarang baru kita masuk ke interval yang ketiga. Interval yang ketiga itu adalah di sebelah untuk X dikurang 2, interval ketiga itu adalah di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Kemudian sama yang interval untuk 6 ditambah 2X juga pembuat nolnya ada interval ketiga itu di sebelah kanan. Jadi dari kedua nilai mutlak ini posisi interval ketiga itu ada di sebelah kanan semua. Karena dia ada di sebelah kanan, maka nilai mutlak X dikurang 2 itu nanti bernilai positif dan 6 ditambah 2X juga bernilai positif. Jadi di sini ada berapa interval? Kalau ada nilai mutlaknya ada 2, ada 3 interval. Pertama, kedua, ketiga. Dipelah sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan ya. Oke, langkah selanjutnya harus kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya, langkah ketiga adalah menyelesaikan persamaan di setiap interval. Gimana caranya? Udah tadi modalnya kita punya di bagian pertama itu bernilai negatif-negatif. Maka persamaan ini, persamaan yang X dikurang 2 tambah 6, nilai mutlak 6 tambah 2X itu akan ini ya, tadi kan nilainya negatif-negatif akan berubah menjadi persamaannya, berarti kan ingat X dikurang 2 nya tadi bernilai negatif, maka di sini menggunakan tanda negatif ya. Menggunakan tanda negatif menjadi negatif dalam kurung X dikurang 2. Kemudian untuk yang 6 tambah 2X juga sama bernilai negatif. Maka di sini juga sama-sama bernilai negatif. Jadi untuk kedua nilai mutlaknya juga menggunakan negatif dan negatif. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya negatif kali X sama dengan negatif X. Negatif kali negatif 2 sama dengan positif 2. Kemudian dari ruas kanan, negatif kali 6 sama dengan negatif 6. Negatif kali positif 2X sama dengan negatif 2X. Kemudian kita selesaikan secara aljabar. Bapak yakin kalian mau pinter ya. Bapak tidak meragukan kemampuan SMP kalian, pasti jago-jago. Dan ini adalah sudah kita pelajari di SMP. Nah, kalau kamu coba amati saja di sini ya. Maka kita kumpulkan yang nilai X-nya jadinya negatif X tambah 2X. Karena di sini ya negatif pindah ke kiri lah. Bapak pakai cara bahasa istilah saja, istilah SD. Maka di sini akan berubah menjadi negatif X tambah 2X sama dengan negatif 6. Ini tambah 2 ke kanan menjadi negatif 2. Sehingga negatif X tambah 2X hasilnya adalah X, dan negatif 6 dikurang 2 sama dengan berapa? Sama dengan negatif 8. Jadi X-nya jawabannya adalah negatif 8. Setelah mendapatkan nilai X sama dengan negatif 8, baru kita analisis lagi. Kira-kira apakah negatif 8 ini kurang dari negatif 3? Kira-kira negatif 8 dan negatif 3 besaran mana? Besaran negatif 3 kalau besarannya lebih kecil, negatif 8. Ingat, jangan mentang-mentang angkanya di situ 8 lebih besar daripada 3, tapi ini kita bicara tentang negatif. Berarti semakin besar bilangannya dalam negatif itu maka semakin nilainya semakin kecil. Maka karena dia negatif 8 itu benar, kurang dari atau sama dengan negatif 3 nih. X sama dengan negatif 8 berarti dia berada di interval 1. Karena dia berada di interval, sehingga negatif 8 itu merupakan penyelesaian. Oke, berarti kita sudah dapat satu jawaban nilai X-nya. Nilai X yang pertama itu adalah X sama dengan negatif 8. Baik, yang selanjutnya, yang kedua, di interval kedua itu ininya bilangannya itu antara negatif 3 sampai 2 ya, antara negatif 3 sampai 2. Nah, kemungkinan tadi setelah kita analisis dari garis bilangannya, X dikurang 2 nya bernilai negatif, dan 6, nilai mutlak 6 ditambah 2X nya bernilai positif. Berarti apa yang terjadi? Berarti yang terjadi adalah seperti ini. Seperti yang terjadi, X dikurang 2 nya tetap menggunakan tanda negatif, sedangkan 6 ditambah 2X nya karena bernilai positif berarti tidak merubah apapun. Dia bentuknya tetap sama, 6 tambah 2X ya. Kemudian kita selesaikan secara aljabar. Di sini negatif kali X sama dengan negatif X.
Kemudian negatif kali negatif 2 itu sama dengan positif 2 dan sama dengan 6 tambah 2x, tetap ya 6 tambah 2x. Kemudian kita selesaikan lagi, kita kumpulkan semua x-nya di sebelah kiri sehingga dapatlah negatif x dikurang 2x sama dengan 6, positif 2-nya pindah jadinya negatif 2. Negatif x dikurang 2x itu sama dengan negatif x, sama dengan 6 dikurang 2 itu sama dengan 4. Oke, 4 ya. Oke, negatif 3x sama dengan 4 sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan 4 dibagi negatif 3, atau nilai x itu sama dengan negatif 4/3, atau kalau kita sederhanakan lagi adalah negatif 1/2/3. Nah, kita lihat apakah untuk x negatif 1/2/3 ini ada di antara negatif 3 sampai 2? Ada nggak kira-kira? Ya, betul. Ada. Jadi negatif 1/2/3 itu ada di antara negatif 3 dan 2 ya. Karena ada di antara kedua-duanya berarti x sama dengan negatif 1/2/3 itu berada dalam interval 2 ini, sehingga merupakan penyelesaian. Oke, berarti kita sudah dapat dua jawaban. Yang pertama tadi x-nya itu sama dengan negatif 8, dan yang kedua adalah x-nya sama dengan negatif 3. Oke, selanjutnya di interval ketiga kita akan uji. Oke, kita akan uji ya. Kita akan uji bagian yang ketiga. Kita akan uji x lebih dari atau sama dengan 2. Di interval x lebih dari atau sama dengan 2, nilai mutlaknya ada 2 ya. Dia bernilai sama-sama bernilai positif. Kemudian kita kerjakan, berarti yang x tambah 2-nya tetap saja positif karena positif, dan yang 6 tambah 2x-nya juga sama ya, 6 ditambah 2x. Kita selesaikan secara aljabar. Diperhatikan di sini. Kita kumpulkan x dikurang 2 sama dengan 6 tambah 2x. X dikurang 2x sama dengan 6 tambah 2. Sehingga kita peroleh di sini negatif x, kan x dikurang 2x itu hasilnya negatif x sama dengan 8. Nah, berarti x sama dengan negatif 8. Di sini x sama dengan negatif 8. Pertanyaannya, apakah x sama dengan negatif 8 ini berada di interval lebih dari 2? Ingat, batasannya ya 2. Sedangkan di sini nilai x-nya adalah negatif 8. Karena negatif 8 tidak berada di interval 3, sehingga negatif 8 bukanlah merupakan penyelesaian. Jadi langkah terakhir setelah kita dapat di sini, yang di interval 1 dapat nilai ya, dapat negatif 8, di interval 2 dapat negatif 4/3, dan di interval ketiga itu dapat negatif 8, dan negatif 8 bukanlah penyelesaian. Maka langkah terakhir keempat adalah kesimpulan. Jadi kita simpulkan, jadi penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x dikurang 2 sama dengan nilai mutlak 6 ditambah 2x adalah x sama dengan negatif 8 dan x sama dengan negatif 4. Seperti itu ya. Baik, ini kalau kita menggunakan definisi. Yang kedua, kita menggunakan persamaan nilai mutlak ini menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Gimana cara mengkuadratkan kedua ruas? Begini. Ini menggunakan sifat nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu sama saja. Kalau misalnya nilai mutlak dikuadratkan itu sama saja dengan bilangan biasa dikuadratkan. Nilainya akan senilai. Oke, contohnya masih yang sama tadi, x dikurang nilai mutlak x kurang 2 sama dengan nilai mutlak 6 ditambah 2x. Nah, begini caranya. Bapak langsung turunkan langsung semua z ke bawah. Kita amati baik-baik. Kita amati di sini ya. Di sini nilai mutlaknya kita kuadratkan kedua ruasnya, di sebelah kanan dan sebelah kirinya nilai mutlaknya kita kuadratkan sehingga nilai mutlaknya berubah menjadi kurung biasa karena sudah dikuadratkan. Ingat sifat nilai mutlak di konsep nilai mutlak kemarin. Oke.
Setelah berubah seperti ini, maka kita kumpulkan nilai mutlaknya. Jangan diselesaikan, ini jangan dijabarkan dulu. Karena kita akan menggunakan konsep ini ya. Nanti kita coba lihat rahasianya. Di sini, jadi kita kumpulkan semuanya ke sebelah kiri. Jadi kita sama dengan 0 kan, maka berubah menjadi nilai mutlak X dikurang 2 kuadrat dikurang nilai mutlak 6 tambah 2X kuadrat atau kuadrat dari 6 tambah 2X sama dengan 0. Nah, bentuk yang seperti ini bisa dirubah ke bentuk seperti ini. Nah, kok bisa dirubah seperti itu? Kita ingatkan kembali konsep ini. Jika kita punya A tambah B kali A kurang B itu senilai dengan, atau kalau ini kita jabarkan akan dapatlah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi dalam kasus ini kita misalkan nih A atau X dikurang 2 ini bentar ya. Ya, dalam kasus ini kita misalkan negatif 2x ini ya, negatif 2x yang ini. Negatif 2x ini kita misalkan dia sebagai A, dan 6 tambah 2x yang ini tentunya 6 tambah 2x ini kita misalkan dia sebagai B. Maka konsepnya udah bentuknya seperti ini. A tambah B dikali A kurang B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, model ini sudah berbentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, sehingga kita bisa jabarkan menjadi X dikurang 2 tambah 6 tambah 2X dikalikan dengan X dikurang 2 kurang 6 tambah 2X sama dengan 0. Kita rubah bentuknya jadi seperti ini. Nah, setelah kita rubah seperti ini, kita bisa sederhanakan di tiap kurungannya. Yang ini kita selesaikan ya. X ditambah 2X hasilnya adalah 3X. Dan negatif 2 tambah 6 hasilnya adalah 4. Kemudian yang ini kita selesaikan. X, ini kan negatif ya. Negatif kali 6 hasilnya adalah negatif 6. Dan negatif kali 2X hasilnya adalah negatif 2X. Ya, hasilnya. Ya, jadi hasilnya adalah negatif 2X. Oke, kita selesaikan. Di sini ya, karena di sini jadi negatif 6 dikurang 2X, maka di sini X dikurang negatif 2X itu hasilnya adalah negatif X. Hasilnya negatif X. Kemudian negatif 2 kurang 6 hasilnya adalah negatif 8. Makanya di sini tulisannya adalah negatif X kurang 8 sama dengan 0. Sudah bentuknya seperti ini, berarti kita udah dapat dua persamaannya. Yang pertama adalah nilai 3X tambah 4 itu sama dengan 0, atau nilai negatif X kurang 8 sama dengan 0. Sehingga ada dua X yang mungkin terjadi. Maka jawaban yang pertama adalah X sama dengan negatif 4/3, dan yang kedua X-nya sama dengan negatif 8. Jawabannya ini sama dengan menggunakan menggunakan definisi. Jadi Bapak serahkan sama kalian, kira-kira kalau bentuknya modelnya seperti ini, nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx, kira-kira lebih nyaman menggunakan apa? Menggunakan mengkuadratkan kedua ruas, atau dengan cara menggunakan definisi. Ya, jadi cara umumnya atau cara dasarnya itu adalah menggunakan definisi. Nanti terserah kalian. Baik, langkah selanjutnya berarti yang B Bapak cukupkan, karena nanti takutnya videonya terlalu panjang. Jika belum paham untuk bagian B ini, Bapak sarankan silahkan ulang kembali video ini, kamu mundurkan lagi, kamu tonton dulu baik-baik. Kalau sudah benar-benar paham, baru lanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, tahap selanjutnya itu adalah bagian ketiga, atau yang bagian C adalah bentuknya adalah
nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Itu syaratnya ya. Baik, yang model seperti ini juga paling disarankan adalah menggunakan definisi. Kenapa definisi? Ingat tadi definisi ada dua kemungkinannya. Dia bernilai negatif dan kapan dia yang nilai mutlaknya itu bernilai positif. Nah, dari kasus ini kan nilai mutlaknya kita ambil contoh. Kita soal misalnya tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak x dikurang 2 sama dengan 2x dikurang 1. Gimana caranya? Caranya karena di sini hanya ada nilai mutlaknya hanya ada 1, maka kemungkinannya itu jawabannya ada 2 jawaban. Baru kemungkinan, belum tentu 2, bisa kurang dari 2. Oke, karena di sini x dikurang 2 atau nilai mutlaknya ada 1 aja, maka kemungkinannya ketika cara pertama membuat pembuat nol dan intervalnya, maka intervalnya di sini akan ada 2. Kita lihat, kita langsung saja. Langkah pertama, cari terlebih dahulu pembuat nol dari nilai mutlak. Karena di sini pembuat nilai mutlaknya hanya 1, maka yang kita perlu cari pembuat nolnya itu adalah 1 aja, yaitu x dikurang 2. Kita rubah di sini x dikurang 2 sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 2. Maka pembuat nol dari persamaan nilai mutlak ini adalah x sama dengan 2. Langkah kedua adalah buat garis bilangan yang memuat pembuat nol dari nilai mutlak. Berarti kita buatkan set begitu ya. Kemudian di sini batasnya cuma adalah 2. 2 ini adalah milik x dikurang 2. Maka akan garis bilangannya akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu interval 1 dan interval 2. Berarti ada 2 kemungkinan. Di interval 1 sudah jelas pasti nilai x dikurang 2-nya bernilai negatif, dan di interval kedua nilai x dikurang 2-nya adalah positif. Ya, di sini negatif dan di sini positif. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga kita selesaikan. Langkah ketiga menyelesaikan persamaan di setiap interval. Yang pertama di interval pertama dulu untuk x kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ingat tadi bernilai negatif ya. Maka di sini akan berubah menjadi nilai mutlaknya berubah menjadi kurung dan dikasih tanda negatif di depannya. Negatif x, negatif dari x kurang 2 sama dengan 2x dikurang 1. Maka di sini akan berubah negatif x tambah 2 sama dengan 2x dikurang 1 ya. Kemudian seperti ini. X sama dengan negatif 3. Akan diperoleh nilainya x-nya sama dengan negatif 3. Ingat, apakah negatif 3 kurang dari 2? Benar, karena kurang dari 2 benar, maka negatif 3 berada di interval 1 dan merupakan penyelesaian. Yang di bagian interval kedua untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 2. Kita masukkan aljabarnya x dikurang 2 sama dengan 2x dikurang 1. Maka dapatlah x dikurang 2x sama dengan negatif 1 tambah 2. Kemudian negatif x sama dengan 1 dan nilai x-nya sama dengan negatif 1. Nah, di sini x sama dengan negatif 1. Apakah negatif 1 itu lebih dari atau sama dengan 2? Jawabannya tentu tidak. Karena x sama dengan negatif 1 itu tidak ada di interval kedua, maka negatif 1 bukanlah merupakan penyelesaian. Jadi di kasus ini, di persamaan nilai mutlak ini, jawabannya x-nya hanya 1, yaitu x sama dengan negatif 3. Gitu ya. Oke, sip ya, paham ya insya Allah. Oke, kalau sudah paham, langkah selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya tadi apa? Jadi penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x dikurang 2 sama dengan 2x kurang 1 adalah x sama dengan negatif 3. Selesai. Metode ketiga kita sudah selesai. Nah, Bapak selalu ingatkan, kalau masih belum paham silahkan mundurkan video ini. Nah, kemudian ditonton lagi, belum ngerti juga, mundurkan lagi, tonton terus sampai kamu benar-benar paham. Kalau masih belum paham, silahkan diskusikan dengan teman sebaya kamu.
Kalau masih tetap juga masih ada yang tidak dipahami, bisa chat Bapak di Telegram ya. Oke, mungkin itu saja kayaknya. Kita sudah paham 1, 2, 3. Maka apa yang kita dapatkan pada video kali ini itu adalah tentang nilai mutlak, adalah tentang persamaan nilai mutlak. Tadi persamaan nilai mutlak kita udah bagi menjadi 3 babak. Babak pertama itu bentuknya adalah nilai mutlak fx sama dengan c, dengan nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian babak keduanya tadi kita bahas tentang nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Dan yang ketiga yang terakhir baru saja kita bahas adalah nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari season kedua video ini, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Dan sudah kita pelajari bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak ada 3. Oke, selanjutnya pesan Bapak adalah untuk belajar nilai mutlak atau belajar matematika itu kuncinya adalah jangan bosan untuk selalu membaca. Nah, membaca zaman sekarang bukan hanya membaca buku, YouTube, kamu buka website, cari-cari informasi tentang nilai mutlak, dan selalu berlatih, karena matematika itu bukanlah ilmu yang dihafal, tetapi ilmu yang harus diterapkan. Semakin banyak kamu berlatih, maka semakin cakap kamu dalam matematika. Dan satu lagi ini Bapak tulis di slide-nya, jangan lupa berdoa dan memohon sama Allah untuk memudahkan kamu dalam menuntut ilmu, agar semua ilmu bisa kamu dengan mudah bisa. Ya, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan mungkin cukup panjang. Terima kasih kamu sudah sabar sampai akhir. Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.